Halo teman-teman, selamat datang di Vocational Tutor. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan kira-kira untuk teman-teman yang kesulitan mengerjakan mekanika teknik dasar ya. Berikut adalah hal-hal yang wajib dipahami sebelum mengerjakan mekanika teknik dasar. Oke. Dalam mekanika teknik dasar, kita perlu mengetahui beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep gaya dan momen gaya, selanjutnya adalah konsep kesetimbangan gaya dan momen, dan yang terakhir adalah jenis-jenis perletakan dan masing-masing sifatnya. Selain itu, kita juga harus pandai-pandai melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan soal. Yang pertama, konsep kesepakatan dalam mekanika teknik kita juga harus mengetahuinya. Selanjutnya, membaca, mengartikan, dan menyederhanakan soal tentu perlu dilakukan. Dan yang terakhir, kita dapat mudah mengerjakan soal tersebut. Oke, langsung ke konsep gaya. Apa sih konsep gaya tersebut? Konsep gaya adalah sebagai suatu yang dapat menyebabkan benda dapat bergerak dari arah mana saja dengan cepat maupun lambat. Dalam konsep gaya tersebut mempunyai besaran satuan, titik tangkap, juga arah. Dalam mekanika teknik, umumnya gaya disimbolkan dengan huruf F atau force atau biasa dipakai P. Contoh pertama mempunyai simbol anak panah ke atas dan diberi kode atau diberi keterangan F1 sama dengan 8N atau Newton, yang diartikan bahwa gaya F1 memiliki besaran 8 Newton ke arah atas. Selanjutnya, dengan gaya yang sama memiliki anak panah yang menuju ke bawah dan dapat diartikan menjadi gaya F1 sebesar 8 Newton dengan arah menuju ke bawah. Selanjutnya, F1 sama dengan 8 Newton dengan arah ke kanan yang berarti mempunyai besaran 8 Newton dan arahnya menuju ke kanan. Begitupun contoh selanjutnya mempunyai arah kiri. Jadi dapat dipastikan atau dapat diidentifikasi bahwa untuk gaya ini mempunyai besaran satuan. Besarannya adalah 8, satuan adalah Newton. Kemudian mempunyai titik tangkap. Dari 4 contoh gaya tersebut mempunyai perbedaan, yaitu arahnya. Arah atas, arah bawah, arah kanan, dan arah kiri. Sampai sini paham ya? Mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya konsep momen. Secara umum, definisi momen adalah hasil kali antara gaya dengan jarak yang tegak lurus maupun tidak ke titik momen tinjauan. Dalam momen gaya ini mempunyai besaran satuan, titik pusat momen, dan juga arah. Umumnya, momen gaya disimbolkan dengan huruf M besar. Contoh soal. Jika suatu pusat titik yang kita beri nama dengan simbol A mempunyai panjang batang L, diberikan gaya di ujung batang di luar pusat titik sebesar F yang berarah ke atas, maka pusat titik tidak akan bergerak. Yang bergerak adalah batang L tersebut. Jika batang L tersebut digerakkan oleh gaya F, maka akan menimbulkan pergerakan. Nah, pergerakannya akan menjadi seperti ini. Terlihat bahwa momen yang dihasilkan oleh gaya F sepanjang batang L mempunyai perputaran sebagai berikut. Dan momen tersebut mempunyai rumus, yaitu gaya dikalikan dengan jaraknya. Selanjutnya konsep keseimbangan gaya dan momen. Keseimbangan gaya itu ada sigma V sama dengan 0, keseimbangan momen ada sigma M sama dengan 0, dan keseimbangan gaya sigma H sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 yaitu mengartikan bahwa seluruh jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Kemudian untuk keseimbangan momen yaitu dapat diartikan menjadi seluruh gaya-gaya atau momen gaya yang bekerja pada titik tersebut sama dengan 0. Kemudian keseimbangan gaya juga dipakai untuk mengukur seluruh jumlah gaya-gaya horizontal kanan atau kiri itu sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui konsep gaya dan konsep momen, kita akan mengetahui tentang jenis-jenis perletakan maupun sifat-sifatnya.
Untuk peletakan dibagi menjadi 3. Yang pertama sendi, yang kedua sendi roll, dan yang ketiga adalah jepit. Untuk sendi mempunyai sifat dapat menahan gaya horizontal dan gaya vertikal. Gaya horizontal dapat dilihat mempunyai arah kanan atau kiri, sedangkan gaya vertikal mempunyai arah atas atau bawah. Kenapa mempunyai dua gaya tersebut? Karena sendi mempunyai kemampuan untuk menahan gaya-gaya tersebut, gaya vertikal ataupun gaya horizontal. Selanjutnya sendi roll. Sendi roll mempunyai kemampuan untuk menahan gaya vertikal. Kemudian jepit mampu menahan ketiga gaya tersebut, yaitu gaya horizontal kanan atau kiri, gaya vertikal atas atau bawah, kemudian momen gaya. Selanjutnya sebenarnya ada satu lagi, yaitu bebas. Bebas di sini tidak perlu saya masukkan karena peletakan bebas itu tidak dapat menahan gaya horizontal, gaya vertikal maupun momen. Maka dari itu peletakan bebas tidak mempunyai sifat sama sekali. Selanjutnya kesepakatan gaya-gaya. Seperti contoh yang tadi, untuk arah gaya dari kiri menuju kanan bernilai positif, kemudian untuk gaya dari kanan menuju kiri bernilai negatif. Dua poin ini yang dimaksudkan adalah untuk gaya-gaya horizontal. Selanjutnya adalah momen berputar searah jarum jam bernilai positif, momen berputar berlawan arah jarum jam bernilai negatif. Dan selanjutnya ada lagi, itu arah gaya dari bawah menuju atas itu bernilai positif, dari atas ke bawah mempunyai nilai negatif. Itu merujuk pada gaya-gaya vertikal. Kemudian yang terakhir yaitu setiap titik yang sedang ditinjau untuk mencari nilai momen merupakan titik pusat. Terus selanjutnya adalah membaca, mengartikan, dan menyederhanakan soal. Yang pertama kita harus mengingat kembali perletakan dan gaya-gaya yang terdapat dalam soal itu apa aja. Kita identifikasi, kita perlu breakdown. Dalam identifikasi ini kita harus cermat, tidak boleh ada gaya, tidak boleh ada keterangan sama sekali yang kita lewatkan, karena itu mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, mengetahui nilai dan arah gaya dan momen yang terdapat dalam soal. Kita harus identifikasi nih, nilai arahnya berapa, gayanya berapa, momennya berapa yang terdapat dalam soal. Terus yang ketiga, menggunakan rumus yang tepat dan juga sederhana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jika ada yang ingin meminta contoh soal dari kelanjutan video ini, boleh di komen di bawah, ataupun kira-kira ada yang kurang paham, boleh diskusi di kolom komentar. Kurang lebih itu aja, kami mohon pamit. Terima kasih.